Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali jumpa lagi dengan saya, Beni Siowarjaya. Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Tuhan Yesus datang, aku datang katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini berarti kalau hidup kita tidak mempunyai kehidupan berkelimpahan seperti yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi, atau kalau kita tidak hidup dalam kelimpahan yang benar menurut Tuhan Yesus, maka sia-sialah kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup orang Kristen yang demikian. Saya ulangi, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Dia datang memberikan sebuah hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Jadi kalau hidup Anda tidak berkelimpahan seperti yang Tuhan Yesus janjikan, maka bisa dikatakan hidup Anda sia-sia. Dari fakta ini jelas, tentu ada orang kaya, ada orang setengah kaya, ada orang miskin, ada orang sangat miskin di dalam gereja. Dari fakta ini jelas, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus hidup kelimpahan itu tidak berkaitan langsung dengan materi, benda, uang, dan lain sebagainya atau fasilitas hidup jasmani. Namun dia berkaitan tapi tidak berhubungan langsung. Kata hidup, aku datang memberi hidup. Kata hidup itu zoe atau zao dalam bahasa Yunani. Artinya active, blessed, endless in the kingdom of God. Aktif, diberkati, blessed. Endless in the kingdom of God artinya tidak berkesudahan di dalam kerajaan Allah. Mengalami persekutuan yang tiada henti dengan Allah. Itulah hidup berkelimpahan. Hidup itu Yesus datang supaya kita mempunyai sebuah hubungan yang harmonis dengan Allah. Karena pasca kejatuhan manusia dalam dosa, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus datang memulihkan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dia berkata, dia datang memberikan kita hidup. Hidup itu zoe, endless in the kingdom of God, terhubung dengan kerajaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia putus hubungannya dengan Allah. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang terhubung dengan Allah dalam proses persekutuan yang tiada henti dengan Allah. Seperti kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, seperti kehidupan si bungsu dalam Injil Lukas ketika dia pulang ke rumah bapaknya. Lalu bapaknya menyuruh hamba-hambanya kasih pakaian terbaik, kasih cincin di tangannya, kasih sepatu yang terbaik, pesta besar-besaran dengan memotong lembu yang paling tambun. Itulah kehidupan pemulihan kehidupan yang Tuhan Yesus mau terjadi dalam kehidupan kita. Hidup berkelimpahan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah sebuah kehidupan yang dipulihkan dari dosa masa lalu. Dan kehidupan yang dalam persekutuan dengan Allah tiada henti, endless in the kingdom of God. Maka titik berat kekristenan itu adalah tentang pengampunan dosa masa lalu. Kata berkelimpahan dalam bahasa Yunani itu perisos. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Perisos artinya abundantly, more excellent, highly in quality and quantity. Abundantly itu benar-benar berlimpah. More excellent, lebih unggul dari kehidupan sebelumnya. Highly in quality and quantity, kehidupan yang tinggi secara kualitas dan kuantitas. Kalau seorang mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, yaitu memperoleh kehidupan berkelimpahan di mana dosa masa lalunya diampuni, dia tidak dikejar rasa bersalah, dia pasti menjadi rajin baca Alkitab, dia pasti mengerti firman dan dia pasti menghidupi firman. Inilah kehidupan berkelimpahan yang dimaksud Tuhan Yesus. Maka kalau dia menghidupi firman, dia rajin baca firman, maka sebagai konsekuensi logisnya dia pasti akan rajin kerja. Mengapa demikian? Karena dia tahu itu perintah dari majikan agung itu bekerja. Tuhan waktu ciptakan manusia, selesai ciptakan manusia Tuhan kasih dua perintah. Salah satu perintahnya adalah bekerja, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi kalau orang yang hidupnya dipulihkan, dia pasti baca firman.
Kalau dia baca firman, dia pasti mengerti firman. Kalau dia mengerti firman, pasti dia menghidupi firman. Pasti dia menjadi lebih rajin kerja, dia jadi lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya. Dia menjadi semangat hidup dan semangat untuk berkreasi dalam pekerjaan. Dia menjadi semakin mencintai keluarga dan pasangannya. Maka otomatis secara jasmani, highly in quantity, kelimpahan jasmani itu akan dialami, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita alergi ketika kita mendengar kelimpahan secara jasmani. Jangan alergi kita mendengar orang kaya lalu kita bilang teologi kemakmuran berasal dari neraka dan lain sebagainya. Ini Tuhan yang ngomong di Yohanes 10 ayat 10. Dia datang membawa hidup, memberi hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Jasmani dan rohani. Jadi jangan kita alergi. Itulah sebabnya yang namanya materi, yang namanya uang, yang namanya harta itu bukan musuh orang percaya. Jangan dimusuhi. Saya mau katakan sekali lagi, uang, materi itu bukan musuh. Jadi jangan dimusuhi. Uang juga bukan sahabat orang percaya, jadi jangan dicintai. Di mana posisi uang? Uang adalah alat dan sarana supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Itu posisi uang. Ingat, uang adalah alat dan sarana untuk kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 9 jelas dikatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi kita itu mengikat persahabatan dengan Allah. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi uang itu alat dan sarana supaya hubungan kita semakin erat dengan Tuhan, semakin bersahabat dengan Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Anda lihat orang susah, Anda pakai uangmu untuk membantu orang, itu mengikat persahabatan dengan Allah. Pakai uangmu, pakai mamon yang tidak jujur itu. Anda melihat keluarga besar butuh uang, Anda melihat orang susah, Anda gunakan uangmu, gunakan materimu untuk nolong orang. Itu namanya ikat persahabatan dengan Allah menggunakan mamon yang tidak jujur. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu kedatangan Tuhan Yesus itu memberi hidup berkelimpahan. Secara jasmani, secara kuantitas, sebagai kausalitasnya, orang mengerti firman, dia menghidupi firman. Nah, karena dia menghidupi firman, maka dia akan membuat hidupnya semakin berkualitas. Dia kerjanya juga makin kualitas. Itulah sebabnya saya mau katakan Bapak Ibu, semakin kaya seseorang, harusnya dia semakin mampu membina hubungan yang semakin berkualitas dengan Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat 9 jelas dikatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Jadi kalau mamon yang tidak jujur dimiliki semakin banyak, dia makin bisa mengikat persahabatan dengan Tuhan. Kalau dia makin sering mengikat persahabatan dengan Tuhan, maka hubungannya akan semakin intim dengan Tuhan. Jadi semakin kaya seseorang, seharusnya dia mampu membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Sebab sarana dan alatnya semakin banyak. Uang sebagai sarana dan alat itu untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan makin banyak. Harusnya dia makin intim dengan Tuhan. Tapi banyak orang makin kaya justru makin jauh dari Tuhan. Merasa tidak perlu Tuhan. Merasa tidak membutuhkan Tuhan karena dia bisa kendalikan hidupnya. Dia punya tabungan banyak, punya tabungan untuk hari esok yang cukup. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Kalau orang kaya itu tidak memanfaatkan kekayaannya untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, orang kaya yang sukar masuk ke kerajaan surga ini bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak mengalami kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Loh Pak, dia kan kaya Pak, materinya banyak. Tapi dia tidak mengalami kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10. Sebab Tuhan Yesus berjanji memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup itu zoe, endless in the kingdom of God. Terhubung dengan kerajaan surga, terhubung dengan Tuhan. Dan dalam segala kelimpahan, perisos, abundantly, more excellent, highly in quality and quantity. Itu berarti semakin kaya seseorang, harusnya dia punya sarana yang lebih banyak dari orang lain untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan, dan harusnya orang semakin intim dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, definisi berkelimpahan saya lihat di dalam kamus umum ya. Definisi berkelimpahan itu adalah luar biasa, istimewa, dan hebat. 3 kata ini untuk menjelaskan berkelimpahan dalam kamus umum. Jadi kalau kita hidup dalam kelimpahan, persekutuan tiada henti dengan Tuhan, artinya kita mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa, yang istimewa dan yang hebat. Kalau orang-orang melihat hidup kekristenan kita, mereka akan berkata, wow, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang hebat. Maka orang melihat, wow, kalau kehidupan kekristenanmu sudah dipulihkan, kamu akan memperoleh hidup berkelimpahan. Maka orang lain yang lihat dia akan berkata, wow, istimewa, hebat, luar biasa. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali orang di sekitarmu melihat kehidupanmu lalu dia berkata, wow, dia melihat kehidupanmu istimewa, kapan kira-kira? Saya mengenal beberapa orang Kristen bahkan pengajar firman, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Saya tidak melihat sesuatu yang wow dalam kehidupannya. Ada yang cepat naik darah, ada yang lihat orang lain susah pura-pura nggak tahu. Sama aja kayak orang lain tuh. Ada yang tidak suka melihat orang lain maju. Ada yang merasa dirinya paling hebat. Ada yang merasa dirinya tidak butuh orang lain. Ada yang kasar sama pasangan hidupnya. Sehingga orang-orang demikian terlihat tidak mempunyai sukacita. Tidak mengalami sesuatu yang wow, yang istimewa yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan kalau orang-orang demikian bisa dikatakan belum memperoleh kelimpahan yang benar menurut Tuhan Yesus, sekalipun dia orang kaya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus membandingkan dirinya sebagai gembala yang baik dengan pencuri. Pencuri ini bisa iblis, bisa juga pengajaran yang lain. Sebab apa? Injil itu kan kabar sukacita, kabar gembira. Orang yang dengar Injil, menerima Injil, hidupnya menjadi sukacita. Anda ke gereja dengar pendeta khotbah, pulang itu harus bawa sukacita karena Anda mendengar kabar sukacita. Tapi kalau Anda ke gereja, pulang, Anda tidak sukacita, diintimidasi oleh pendeta, dituduh-tuduh, disalah-salahin lalu sukacitamu hilang, itu Injil yang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Itu bisa saja Tuhan mengkategorikan dirinya sebagai gembala yang baik terhadap versus pencuri. Pencuri datang untuk mencuri, membinasakan. Nah, itu bisa bicara soal iblis berjelas. Yang kedua bisa bicara soal pengajaran yang lain yang tidak membawa kabar baik, tidak membawa kabar sukacita, tidak membawa kabar gembira. Atau pengajaran yang justru mengintimidasi jemaat. Nah, di dalam surat Galatia Paulus berkata itu Injil yang lain, Injil palsu. Gembala yang baik memberi hidup berkelimpahan berupa apa? Pengampunan dosa masa lalu, kesempatan mengembangkan potensi ilahi, dan kesempatan bertumbuh menjadi serupa dengan gambar diri anaknya, Roma 8:29. Sehingga kita bisa mencapai sebuah kehidupan yang berkelimpahan sampai di kekekalan abadi. Seorang yang hidupnya dipulihkan, tentu dia akan mendengarkan suara gembala yang baik. Dan sudah pasti dia akan lebih baik menjalankan profesinya, pekerjaannya, usahanya. Dengan demikian, damai sejahtera Allah, sukacita Allah akan berlimpah dalam hidupnya. Maka terwujudlah maksud Injil, yaitu kabar sukacita. Dalam hidup pernikahan misalnya, sudah tentu dia mau meningkatkan kualitas pernikahannya dengan pasangannya. Kalau pasangannya salah, dia rela memaafkan, dia tidak mengingat-ingat lagi, dia rela mengalah demi pasangannya, dia memberi perhatian yang lebih baik kepada pasangannya dan keluarganya. Sebab dia mendengar suara gembala yang baik. Gembala yang baik berkata, salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah berkeluarga. Habis ciptain manusia di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berkata apa? Tuhan kasih perintah apa? Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini perintah berkeluarga, Bapak Ibu. Ini perintah berkomunitas. Kalau orang mendengar suara gembala yang baik, dia akan mengerti maksud mengapa dia diciptakan di dunia ini. Dia yang tadinya dia tidak mengerti, yang tadinya dia hidupnya biasa-biasa saja,
mungkin sering berantem sama pasangannya. Ketika dia menghidupi firman, ketika dia dipulihkan, dia akan meningkatkan hubungannya dengan pasangannya karena dia tahu itu adalah perintah dari gembala yang baik itu. Inilah yang dimaksud sebagai kelimpahan karena hubungannya makin harmonis dengan pasangannya. Orang lain melihat juga, orang berkata, wow, si bapak ini, si ibu ini makin harmonis loh. Selama dia ke gereja makin harmonis. Itu maksud Injil terpenuhi Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau orang bermasalah, orang akan datang kepada orang ini, keluarga ini. Pak, gimana ya hubungan saya dengan pasangan saya? Bu, gimana ya hubungan saya dengan pasangannya? Itulah yang dimaksud berkelimpahan. Dia akan jadi konselor, dia menularkan atau dia memberikan pengaruh yang baik kepada keluarga-keluarga lain yang berantakan. Sehingga kelimpahan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dalam karir, tentu dia akan bekerja lebih jujur, lebih baik, lebih giat, menggunakan segala potensi ilahi yang Tuhan beri dengan lebih tepat. Karena dia mengerti, dia mendengar suara gembala yang baik itu. Selesai menciptakan manusia, Tuhan memberikan perintah yang lain kepada manusia. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah bekerja. Kerjalah dengan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengalami hidup dipulihkan. Dia mengerti firman, dia menghidupi firman, dia mendengarkan gembala yang baik, dia mengerti suara gembala yang baik, pasti dia akan lebih efektif dalam dunia usaha, dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam profesinya. Dia akan menggunakan cara-cara yang berkenan di hati gembala yang baik. Dia lebih bertanggung jawab karena dia mengenal suara sang gembala itu. Dan kalau Anda kerja di perusahaan, Anda menjadi pribadi yang baik tadi karena diubah oleh kebenaran firman. Kalau di kantormu ada promosi jabatan, pasti Anda yang dibidik terlebih dahulu oleh atasanmu. Dia seorang pimpinan perusahaan tidak mungkin membidik orang malas untuk menempati jabatan yang lebih baik. Nah, di situ kelimpahan terjadi. Udah pasti penghasilanmu pasti meningkat. Itulah terjadi kelimpahan secara jasmani, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, hidup berkelimpahan itu dimulai di dunia nyata kita sekarang. Aku datang memberi hidup supaya kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyarankan hidup berkelimpahan itu ditunda di kekekalan. Dimulai sekarang sampai di kekekalan. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup, potensi ilahi harus dioptimalisasi. Jangan jadi pemalas. Kerjanya hanya kritik orang, lupa kerja, tidak menafkahi keluarga, akhirnya berantakan keluarga. Ada loh orang begitu. Malas kerja padahal usia produktif. Istrinya yang kerja, dianya kritik orang di sosial media. Kritik pengajaran orang lain aja kerjanya di sosial media. Akhirnya digugat cerai sama istrinya karena tidak menafkahi. Ini kan konyol, ngerti firman sampai selangit tapi tidak menjadi pelaku kebenaran firman. Dan akhirnya digugat cerai karena apa? Tidak menafkahi keluarga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memperoleh hidup berkelimpahan? Tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita menerima Yesus sebagai gembala yang baik itu. Sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita. Tidak ada kata lain kecuali menerima Yesus, sang pemberi hidup berkelimpahan itu. Anda mau terima sesuatu dari orang yang memberi, tapi orangnya Anda tidak terima. Itu nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Pak, saya mau mengalami hidup berkelimpahan, Pak. Tapi saya nggak mau jadi Kristen, nggak bisa. Karena dia yang punya hidup kelimpahan itu. Dia yang membebaskan segala dosamu. Kamu harus terima dia dulu, baru bisa memperoleh hidup berkelimpahan. Ini berarti seorang yang meresponi karya keselamatan Tuhan Yesus, dia harus menjadi Kristen baru dia memperoleh hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bertobat. Bertobat dari dosa masa lalu. Bertobat itu mencakup dua hal Bapak Ibu. Satu, menyesali kesalahan dan dosa masa lalu. Kedua, bersedia untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi jangan berhenti sampai satu hal itu. Menyesal doang, besok bikin lagi. Lusa nyesal lagi, lusanya lagi bikin lagi. Itu bukan bertobat namanya. Langkah berikutnya adalah belajar. Belajar kebenaran firman dan menghidupi firman. Belajar kebenaran firman dan menghidupi firman. Bukan hanya mengerti kebenaran firman, tetapi menghidupi. Kelimpahan secara kualitas dan secara kuantitas ini
pasti akan menjadi milik kita kalau kita mengikuti prinsip kebenaran firman yang sudah Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati.